bro, ketemu lagi bareng gua Jajit Muhammad. Kesempatan kali ini gua mau nge-unboxing part yang ada di samping gua ini coy. Nih ya, paten parah, keren. Pokoknya ini gua kasih bocoran aja. Paketan yang gua bakal unboxing adalah frame BMX coy. Tapi bukan BMX yang ada di pikiran kalian gitu ya. Frame flatland maupun frame street gitu ya buat BMX freestyle. Tapi ini frame BMX Cup anjing. Gokil parah. Jadi frame ini tuh buat motor, jadi bukan buat digoes, bukan buat freestyle lah. Jadi ini gokil banget gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran frame-nya ini segokil apa, sekeren apa nantinya, bisa teman-teman ikutin terus saja videonya. Dan frame ini gua dapat dari bengkel custom dari Banyuwangi gitu. Jadi teman-teman juga udah pasti tahu lah ya, Angle Modified gitu. Jadi gua bakal review juga, gua bakal unboxing, dan gua bakalan ngasih alasan lah kenapa gua beli frame BMX Cup dari Angle Modified gitu. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Buat teman-teman yang penasaran dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar channel ini terus berkembang dan teman-teman mendapatkan informasi bermanfaat dari channel ini. Oke, mantap. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung kita lanjut aja ke kontennya coy. Oke bro, jadi ini dia paketannya nih, gila gede banget ya. Ini resinya kita simpen privasi. Nah, jadi kayak gini. Dan frame ini udah nyampe 1 minggu yang lalu dan belum gue pernah bongkar. Jadi gue nih penasaran banget sama isi dalamannya kayak gimana. Nah, gue pikir si paketannya tuh bakalan gede banget gitu ya, bakalan gede banget, taunya bisa sekecil ini gitu ya. Jadi mungkin ini dalamnya tuh belum dirakit, jadi masih tercecer berantakan gitu ya. Oke, jadi sekarang kita langsung bongkar aja, langsung robek-robek aja ini paketan, dan nanti kita langsung review aja si frame-nya coy. Oke, ikutin terus videonya coy. Oke bro, jadi paket-paketannya udah kita unboxing semua. Jadi untuk packagingnya menurut gua cukup rapi ya. Jadi teman-teman bisa lihat dibungkus pakai pakai karung nih. Sebelumnya tuh pakai karung, terus dibungkus lagi pakai dus-dus kayak gini di setiap bagiannya gitu. Jadi menurut gua cukup aman ya, cukup rapi juga. Dan paketan-paketannya di sini kita dapat 3 item coy, 3 bagian ya. Yang pertama kita dapat dari frame depan sini. Terus kita di belakang kita dapat frame bagian belakangnya ini atau armnya, sama si shock breakernya coy. Jadi kita kalau beli di beliau kita dapat suspensinya juga gitu. Jadi ini suspensinya nanti kita lihat, nanti kita review, oke? Dan sekarang kita review bagian frame bagian depannya dulu ya. Oke boy, jadi ini untuk frame bagian depannya. Untuk frame bagian depannya ini asli menurut gua mirip banget sama sepeda BMX coy. Cuman yang ngebedain dia tuh di bagian sininya agak melengkung ya. Nih, ini karena memang untuk motor kali ya, di desainnya sama Mas Enggal tuh di bagian sininya tuh, di bagian sini nih dia melengkung. Kalau sepeda BMX kan biasanya dia lurus gitu ya, lurus. Cuman menurut gua dibikin melengkung gini jadinya bagus ya, karena kan nanti dikasih mesin sini, jadi garis mesin sama garis yang di sini nih jadinya tuh bagus aja gitu ya estetikanya. Jadi untuk frame bagian depannya tuh kayak gini. Dan sekarang kita coba lihat secara detailnya di sini. Oh, di bagian sini, di bagian ini ya, komsirnya itu dia benar-benar rapi coy. Nah, jadi dia bulat gitu ya, patternnya tuh rapi.
Nah, patternnya dia rapi. Cuman kalau untuk di bagian sini menurut gua kurang rapi nih. Jadi kurang apa ya istilahnya tuh, kurang sejajar lah gitu. Tapi ini termasuk rapi sih menurut gua, termasuk rapi ya. Cuman kalau dibandingkan dengan yang ini sama yang ini jauh lebih rapi nih yang ini. Nih gitu ya untuk detail-detailnya kayak gitu. Terus bagian mana lagi coy? Nah, untuk tutup tangkinya coy. Tutup tangkinya tuh kayak gini. Nah, cuman gua agak sedikit kecewa sih. Jadi di bagian sininya tuh kayak cacat ya. Nih, bagian sini kayak cacat. Gua juga nggak tahu sih ini gagal produk atau gimana. Yang jelas ini cacat. Niatnya ini bakal gua poles ya, jadi kinclong gitu. Cuman setelah gua lihat ini jadinya males gitu ya. Ini bisa diklaim gak sih ke Mas Engel? Mudah-mudahan sih bisa ya, tapi ya bodo amat lah. Gua males prosesnya lagi. Oke, jadi ini untuk tangki bahan bakarnya tuh ada di atas ya seperti biasa. Dan untuk bagian sini jalur BBM-nya, aduh ini fokusnya jelek coy. Nah, fokus. Oke, nah jadi untuk jalur BBM-nya di sini dia las-lasannya beda ya. Las-lasannya dia tuh pakai kuningan gitu. Jadi untuk las-lasan bagian tangki memang harus teliti ya, harus serius. Jadi di sini las-lasannya pakai kuningan gitu. Jadi dia lebih compact lah kalau las-las kuningan seperti ini ya. Oke, jadi untuk review bagian frame depannya singkat aja, kurang lebih sih kayak gini. Nah, untuk dilihat dari jauh kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut di bagian armnya coy. Oke coy, untuk di frame bagian belakangnya atau di bagian armnya, menurut gua arm ini bener-bener unik dan mengingatkan gua sama arm super track lah. Jadi dia di atasnya ini ada lengkungan kayak gini ala-ala stabilizer. Terus di dudukan shocknya tuh ada di bagian atas. Jadi ini yang bikin unik tuh kayak gitu ya. Dan gua salut sih bisa kepikiran bikin frame bikin arm kayak gini, seunik ini. Dan nantinya ini kalau misalkan kita satuin, jadi disatuin sama frame depannya gitu ya, jadi satu kesatuan. Ini benar-benar unik coy. Nanti kita cobalah ya nih sambungin. Dan sekarang kita coba lihat secara detail lagi. Nah, untuk secara detail yang gua lihat untuk di bagian arm sini, untuk di bagian las-lasannya ini jauh lebih rapih dibandingkan dengan si frame depannya ya, yang tadi kita sudah tunjukin. Nah, kayak gini pattern-patternnya tuh dia rapi, terus kayak gini juga dia asik banget rapi. Nah, rapi pokoknya ini sempurna lah ya. Weldingnya itu benar-benar sempurna. Jadi yang gua senengin dari garapan Mas Engel itu di bagian las-lasannya dia rapi. Jadi kalau misalkan kita langsung mau cat aja itu udah cocok, udah rapi gitu ya. Jadi enak aja gitu dilihatnya las-lasannya gitu. Jadi kalau misalkan las-lasannya nggak rapi itu biasanya orang-orang didempul, dan itu menurut gua jelek sih. Udah nggak musim ya. Motor-motor custom gitu ya, las-lasannya tuh didempul tuh udah agak zaman gitu ya. Tanda las-lasan gak rapi itu didempul gitu. Jadi kalau bengkel custom si las-lasannya masih didempul-dempul, itu udah pasti las-lasannya masih kurang rapi gitu ya. Kalau misalkan yang ini Mas Engel ini dia las-lasannya benar-benar rapi ya. No, ini sempurna sih. Tapi untuk di frame tadi di bagian pangkonnya gua kurang seret sih ya, karena si patternnya tuh nggak serapi yang ada di sini gitu. Oke, jadi untuk armnya tuh kayak gini. Nah, di sini ada baut buat masangin tiang ya, tiang rem. Ya kayak gitu aja sih. Nih. Dan kita langsung coba lihat si
shocknya coy, kita dapat shock seperti apa. Jadi untuk di bagian suspensinya gua cuman dapat kayak gini nih, merek apa ya ini, coba kita lihat dari merek TAD coy. Jadi gua juga nggak tahu sih suspensi kayak gini tuh bakalan mumpuni atau enggak kalau misalkan kita pasang di motor custom kayak gini. Yang jelas kalau misalkan gua rasa suspensi yang kayak gini tuh masih banyak kekurangan, kurang nyaman dan kendala-kendala lain, mungkin gua bakalan ganti si shock ini pakai yang lebih proper gitu ya. Oke, jadi untuk shock breakernya sih kayak gini aja, nggak perlu banyak dibahas ya. Dan sekarang gua mau ngerakit si frame ini jadi satu kesatuan, dan gua mau lihat secara keseluruhan itu kayak gimana gitu ya. Jadi kita ada gambarannya gitu kalau misalkan si motor ini udah kita rakit gitu. Oke, ikutin terus coy videonya. Perfect. Oke boy, jadi framenya ini udah kita rakit dari depan sampai belakang, sama suspensinya juga udah kita rakit. Dan kira-kira tuh penampakannya kayak gini, menurut teman-teman kayak gimana nih untuk frame BMX Cup ini? Menurut gua frame BMX Cup ini bener-bener compact banget, bener-bener keren banget. Bentuknya tuh yang gak aneh, pokoknya dari depan sampai belakang tuh gak ada yang aneh gitu ya. Kalau misalkan gua lihat dari bengkel lain, itu frame atas sama bawahnya, ini pipa atas sama bawahnya tuh nggak ketemu gitu ya, bentuknya tuh nggak ketemu. Cuman kalau misalkan yang Mas Enggal tuh framenya ini tuh bener-bener senada, bener-bener harmonis lah gitu ya kelihatannya. Dan untuk kreativitasnya di bagian arm ini bener-bener gokil sih, bisa kepikiran bikin arm segokil ini gitu di motor BMX Cup kayak gini gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu harganya, ini harganya tuh bisa ditanyain langsung aja nanti ke si Mas Enggalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bandingin ya harganya sama bengkel custom lain, bengkel Mas Enggal itu frame-nya ini harganya cukup mahal. Tapi menurut gua kenapa ini bisa mahal? Karena karena kreativitasnya itu yang dia jual gitu. Jadi dia bukan sekedar ngejual frame, tapi dia juga ngejual seni sama kreativitasnya gitu. Jadi kenapa ini bisa mahal? Karena ya nilai seninya tuh tinggi banget coy ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerti seni, ngerti bikin frame kayak gini tuh walaupun kelihatannya simple, tapi ya kreativitasnya tuh susah gitu. Jadi kenapa ini bisa mahal ya karena nilai-nilai tersebut yang bikin frame ini jadi mahal gitu ya. Ini gua ngomong berbicara berdasarkan hati nurani ya, bukan berdasarkan endorse. Gua gak ada endorse ini ngomong kayak gini. Oke, jadi untuk konten hari ini sih cuman kayak gini aja, cuman sekedar unboxing, review santai. Jadi kalau misalkan gue ada kesalahan ataupun apapun itu harap dimaklumi. Pokoknya kontennya tuh kayak gini aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanyain, menyanggah, bisa dituliskan di kolom komentar coy. Oke? Dan jangan lupa untuk share videonya, di like dan juga di komen. Dan yang terpenting kalian subscribe channel ini biar teman-teman bisa update tentang konten-konten lain dari Yazid Muhammad coy. Oke, gue Yazid Muhammad, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya coy.